Aurel dan Atta mau menikah. Menikah di masa pandemi. Singonium mau dicacah. Dipantengi. Salam satu hobi, semua bisa nanam. Orange Garden. Selamat datang kembali di Orange Garden, channel yang akan membahas segala sesuatu tentang tanaman hias. Nah, teman-teman, seperti yang di awal tadi, pantun saya tentang si Atta dan Aurel, kabarnya sih mau nikah tapi batal ya kena COVID. Nah, kali ini kita akan melakukan pencacahan atau perbanyakan atau propagasi dari tanaman Syngonium. Nih, tanaman-tanaman Syngonium saya sudah rata-rata sudah panjang dan banyak akar anginnya. Jadi mau saya cacah. Nah, terus kenapa tanaman itu harus dicacah? Sebenarnya tanaman itu dibiarin aja sih tumbuh juga nggak apa-apa ya. Kayak gini nih panjang-panjang aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih, ini kan karena dia kemarin telat dikasih turus, jadi bentuknya itu agak kurang bagus. Nah, jadi daun dia nggak dikasih turus juga daunnya mengecil nih. Dan daun mengecil itu tidak estetik buat untuk dijual ya. Karena kan saya juga selain pecinta tanaman juga seller tanaman. Nah, kalau daunnya sudah kecil begini, dia berarti menandakan ada sesuatu yang nggak bagus lah di media tanamnya ataupun di tanamannya. Oleh karena itu memang sebenarnya tanaman-tanaman yang merambat seperti Syngonium ini baiknya kita berikan turus supaya nutrisinya itu tetap sampai ke ujung, sampai ke atas, tetap sampai dan ukuran daunnya itu bisa tetap bagus. Nah, ini kan saya terlambat memberi turusnya ini dan daunnya sudah mengecil, makanya lebih baik saya cacah saja karena memang kalau mau dikasih turus pun bentuknya sudah tidak rapi gitu, makanya saya cacah. Keuntungannya mencacah adalah selain mendapatkan tanamannya bisa lebih bagus lagi, kita juga bisa memiliki banyak tanaman yang serupa gitu. Jadi tanamannya bisa kita cacah dan kita perbanyak ya, bisa kita jual atau bisa kita berikan kepada keluarga, teman atau siapapun itu, atau bisa kita jual menghasilkan uang dan bisa beli tanaman lagi, atau juga bisa jadi media untuk tuker-tukeran. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana mencacah si Syngonium. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Untuk Syngonium ini juga merupakan tanaman yang tidak terlalu bandel, tidak terlalu rewel. Jadi dia cukup dipotong di bagian yang ada akar anginnya, lalu dimasukkan ke media tanam atau boleh juga di dalam lumut dulu, dia bisa survive hidup. Kita lihat ya. Nah, yang harus kita siapkan adalah tanamannya ya. Tentunya tanamannya kita perhatikan yang sudah ada akar anginnya. Akan lebih baik memang jika akar anginnya sudah banyak. Terus kita bisa menyiapkan gunting, atau kalau nggak ada juga cutter juga boleh. Tapi memang saya lebih prefer gunting karena dia bisa memotong dari dua sisi, jadi lebih cepat putusnya. Oke, kita siap-siap ya. Nah, ini akar anginnya sebenarnya masih pendek, tapi nggak apa-apa sih, bisa. Kita potong sini. Tuh. Ini ya dibuang aja. Bagian yang ini nggak guna, nggak akan bisa jadi apa-apa. Dibuang aja. Terus bagian sini kita potong. Nah, gitu. Ini namanya panen. Oke. Seperti itu. Nah, terus saya di sini saya siapkan fungisida. Di sini saya menggunakan fungisidanya ini ya, Antrakol. Kalau saya sukanya larutinnya pakai B1 aja sedikit. Diaduk-aduk. Nah, di sini dia berfungsi nih. Ada gunanya, dia bisa ngaduk-ngaduk. Daripada pakai tangan kan, ngaduk-ngaduk pakai ini aja. Nah, lalu kita cocol-cocol dia pakai si fungisida ini. Nih, fungsinya apa? Supaya tidak terkena jamur. Kalau fungisida itu memang fungsinya untuk jamur, karena fungi kan jamur ya. Di dua sisinya kita kasih. Nah, gitu.
Terus bagaimana? Ini bisa kita langsung tanam di media tanam atau bisa juga pakai lumut. Nah, ini contohnya saya ada yang saya taruh di lumut. Nah, terus habis ini bagaimana? Ini bisa kita diamkan dulu beberapa menit sampai agak mengering si fungisidanya. Kita biarkan, habis itu kita tanam ke media tanam. Saya siapin media tanamnya dulu. Ini dia. Nah, ini dia media tanam yang biasa saya gunakan. Ada kandungannya di sini menggunakan tanah humus, sekam, akar pakis, andam, dan pakis cacah. Nih, dan sudah ada pupuk slow release-nya, Dan ini merupakan metan siap pakai ya, media tanam siap pakai dari Orange Garden. Satu pak seperti ini, beratnya sekitar 2 kilo lebih, harganya 25.000. Nah, ini ada potnya. Tinggal dimasukin aja seperti ini. Tuh, masukin begini. Lalu bisa ditanam. Ini nanti. Tuh, sudah praktis kan, jadi tidak perlu mengaduk-ngaduk tanah lagi, tinggal beli aja di Orange Garden. Tapi ini menggunakan tanah ya, jadi ini metan kampungan. Ini merupakan metan yang masih ya jadul lah ceritanya. Kalau zaman sekarang kan banyak banget metan yang sudah tidak menggunakan tanah ya, tapi kalau aku sih masih lebih suka pakai tanah. Udah begini aja, kita biarkan aja disiram dulu, disiram lalu dibiarin selama sekitar 2 minggu. Biasanya dia udah tumbuh akar maupun tunas gitu. Ada cara lain teman-teman, kita juga bisa menggunakan lumut. Nah, ini saya ada contoh tanaman Syngonium green splash yang saya cacah sekitar baru beberapa hari sih kayaknya. Dan ini saya letakkan di dalam lumut seperti ini ya, lumut hidup. Nah, nih. Kayak gini dia. Tuh, ini juga bekas cacahan. Nah, ini akarnya udah jalan. Nih, kalau akar jalan itu ditandai dengan ada akar yang berwarna putih seperti ini. Tuh, ini kalau di dalam lumut. Nah, selain mencacah Syngonium seperti yang kita lakukan tadi, kita juga bisa menggunakan cara mencangkok si Syngonium ini. Nah, teman-teman, selain mencacah dengan cara seperti tadi, dipotong-potong di bagian ada akar anginnya, kita juga bisa mencangkok daun Syngonium ini, si Syngonium ini. Fungsinya mencangkok adalah mengurangi stres. Jadi dia saat masih bersama induknya, tanaman induknya itu kita sudah mencangkoknya, jadi sudah mengeluarkan akarnya. Saat kita nanti dia sudah banyak akar, kita potong menjadi tanaman yang baru, dia tidak stres lagi gitu. Jadi misalnya kalau kayak tadi potensi stresnya itu masih ada, sedangkan kalau dicangkok tuh lebih tipis gitu. Nah, seperti ini kita bisa lihat ya, dia ini kan belum ada akarnya udah ada sedikit sini. Kalau kita biarkan, nanti akarnya ini bisa masuk ke turus, dan itu akan lebih susah kita saat mau propagasinya karena keras banget. Nih, ini kan kayak ini udah masuk ke dalam turus ya. Kalau udah masuk banget tuh keras. Nah, jadi kita sebelum dia masuk ke turusnya, bisa kita cangkok dulu. Kita siapkan plastik biasa, plastik apa aja lah, ini aja plastik kresek saya pakai ya. Tuh, benar kata Cece. Nah, bisa kita taruh begini. Lalu kita isi dengan lumut hidup, atau mau pakai media tanam langsung juga boleh. Nah, kita taruh di sini. Nih, kita hanya fokus ke akarnya ya. Lalu diikat di sini. Nah, jadi kayak mencangkok. Kita ikat di sini dengan harapan dia akar anginnya akan tumbuhnya di sini. Nah, lumutnya kalau bisa direndam dulu menggunakan perangsang akar ya. Lalu ini bisa kita ikat seperti ini.
larutan perangsang akar, jadi akarnya bisa cepat tumbuh gitu. Atau bisa juga ditetes serum, boleh, terserah. Tapi kalau dibiarin juga. Nah, gini dia teman-teman. Jadi dia usahakan tidak nempel ke turusnya. Nanti akarnya akan tumbuh di dalam lumut ini dan di dalam plastik ini. Ini kan kayak gini ya. Nih. Nanti kalau udah tumbuh akarnya, kan ini plastiknya bening, usahakan pakai plastik bening jadi kita bisa ngelihat akarnya seperti ini teman-teman. Ini ada yang udah saya cangkok nih, lihat ada akarnya kan, nih gitu. Nih kita buka ya, aku buka aja deh. Ini aku kemarin nyangkoknya ala kadarnya banget nih, karena pas ngeliat ini pakai perekat lebih susah daripada kalau pakai tali. Tuh, akarnya udah jalan, udah gondrong. Ini bisa dipotong. Ini aku potong aja ya. Ini akarnya udah gondrong seperti ini. Jadi ini aku potong dari sini. Dari sini. Nah, Syngonium kuningnya. Ini akarnya udah banyak, tuh. Jadi ini udah bisa aku langsung tanam ke media tanam. Nah ini teman-teman, yang tadi kita potong ya. Terlihat perbedaan banget ya teman-teman, dari daunnya segini langsung jadi sebesar ini saat saya cangkok dia. Jadi fungsi cangkok itu juga bisa untuk memberikan nutrisi kepada tanamannya. Jadi kan dia pada saat di induknya itu kan jauh dari tanah ya, jadi serapan nutrisinya itu jauh. Ketika kita berikan lumut, kita siram juga pupuk di situ, jadi dia lebih dekat ngambilnya, jadi dia bisa lebih besar gitu. Kalau saya menanam ke media tanam, biasanya lumutnya saya lepas. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau media tanamnya memang kering atau basah. Jadi kalau lumut ini kan menyimpan air ya, sedangkan kalau misalnya media tanamnya kelihatan kering, kita siram, padahal lumutnya masih nyimpan air di dekat akarnya, itu bisa berpotensi busuk. Akarnya jadi busuk pada saat media tanamnya basah gitu. Media tanamnya kan kering, lumutnya nyimpan air, kita siram-siram lagi, jadi basah terus, busuk akhirnya gitu. Jadi lebih baik kita bersihkan dulu akar-akarnya ini dari lumut, baru kita tanam di media tanam gitu teman-teman. Kalau saya sih ya, kalau teman-teman punya cara yang lain, boleh di-share di kolom komentar. Nah ini teman-teman udah saya bersihkan dari lumut-lumutnya ya, akar-akarnya tuh. Tinggal saya masukkan ke media tanamnya. Ini saya siapkan potnya. Usahakan potnya itu ukurannya sesuai, nggak usah terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, disesuaikan dengan akarnya gitu. Nih media tanam yang saya gunakan sama ya dengan yang tadi. Oke, dimasuk-masukin aja. Nah, sip. Nah, nggak usah terlalu ditekan-tekan, nanti akarnya terlalu sesek. Jadi kita tetap memberikan rongga buat akarnya bisa bernafas. Nah, ini sudah saya letakkan di media tanamnya semua. Ada Syngonium mojitonya ada 3 pot, dan si Syngonium yellow variegatanya ada 1 pot. Nih, cantik ya teman-teman. Kalau mau membelinya bisa melalui Instagram Orange Garden @orangegarden. Jangan lupa di follow. Bisa juga melalui WhatsApp kami, ada di bio Instagram kami. Nah,
Demikianlah teman-teman video kami kali ini tentang Caca Marica Syngonium. Sekiranya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan jika memang bermanfaat, mohon like, komen, dan share video kami agar kami semakin semangat membuat video-video yang lebih baik lagi. Salam satu hobi, salam berkebun, semua bisa nanam. Bye!